Tak usah oksigen demi Allah, api je air saya. Ya kan? Ustaz, listrik kan ada. Ya kan? Dicon lah listrik tu. Rice cooker kau ke listrik ke misal tanah itu ndak ada api. Bapak-bapak hari ke puasa, awak membawa orang mendoa, para lu membuat lamang. Ya kan? Alai mungkin membuat lamang di rice cooker. Hah? Nah, bisa dah Pak. Harus diduit api, dibuat langgennya, disandan tabuang lamang tu sinan. Lai mungkin tabuang lamang tu ditukar jo paralon. Diletak ndak ada bulu tu, ndak ada bulu. Ya kan jo paralon dah aja. Tak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Pertama, tentu saja kita memuja zat yang maha suci, yang maha terpuji, yaitunya Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu melimpahkan segala macam nikmat yang tidak bisa kita hitung. Tentu saja yang paling utama adalah nikmat kesehatan. Kenapa begitu? Setiap hari ini kebanyakan di antara kita habis hari kita mengurus dunia, itu ujung-ujungnya duit, pitih atau uang. Di Padang disebut orang kepeng. Kaum muslimin, tapi kalau oranglah sakit, duit yang telah terkumpul banyak itu biarlah habis asal penyakit sehat. Jadi sampai malam kini lai sehat awak, alhamdulillah, kita syukuri. Dengan turunnya hujan kita berdoa, ya Allah, suburkanlah tanah, jadikanlah buah-buahan berbuah banyak tanam-tanaman kami, dan hasil panennya banyak, harganya mahal. Dan niatkan di dalam hati, semua rezeki yang Engkau berikan itu, ya Allah, sebahagian akan saya tanamkan sebagai investasi akhirat. Terutama sekali kita yang tinggal di sini adalah untuk masjid tengah jua. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilapangkan rezeki oleh Allah. Amin. Setelah kita puji Allah yang menurunkan nikmat tadi, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang mana setiap ucapan salawat yang dimulai oleh Allah dan malaikatnya diiringi oleh kita manusia ini, mudah-mudahan salawat itu akan mempertemukan kita dengan Nabi di dalam surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid layarok masuk surga. Alhamdulillah. Kita mendoa bersama-sama, mudah-mudahan ambo seluruh jamaah masjid Tengah Jua dimasukkan di Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, surat Al-Baqarah yang kita baca tadi, manusia ini makhluk lemah, baik tenaga, baik ilmu, baik kemampuan. Maka Allah menyuruh manusia ini setiap saat minta tolong. Wasta'inu, sadu kita tu pak. Biar orang tukang angkat berat, biar orang fitness, biar orang gadang badan, biar orang gapuk, biar orang gadang parui, biar orang kurui. Sadonya orang ko kecil Allah lemah. Mengapa pun, kalau tidak ada pertolongan Allah, dia tidak akan mampu. Ya kan? Maka diingatkan oleh Allah, wasta'inu. Minta tolong itu ternyata harus diiringi dengan sabar. Sebab kadang-kadang awak minta tolong tu adonan jatuh buah durian, masak buahnya tampuknya tangga. Adonan bajuluk mengko kajatuh, bapanjek mengko karare. Tapi kok basuh bak pepatah Minang, batang tasanda teh gunung urek tahun jam kepitalo raso tak rareh ka dijuluk, jatuh seorang di tampuknya. Alhamdulillah kita baca taruh yalah pantun tu jangan yang le. Batang tasanda teh gunung urek tahun jam kepitalo raso tak rareh ka dijuluk, jatuh seorang di tampuknya. Alhamdulillah kami baca. Coba ulang lihat. Ibu-ibu dan bapak-bapak, iya kan? Jadi minta tolong tu tidak boleh tergesa-gesa, sabar. Iya kan? Dan sabar itu dimulai dari mana? Dari salat. Ada tidak bapak-bapak, ibu-ibu mencelik orang salat tak gului-gului? Bentuk orang kajai bilihnya salat tu. Iya kan? Capek saja salat tu. Entah anaknya baca. Ya kan? Di sini nampak ketidaksabaran. Apalagi mengenai yang lain, menyembah Allah yang akan mengisi segala apa yang dia butuhkan, dia terburu-buru. Sedang berhadapan dengan Allahnya, tak buru-burunya. Ambo sejak tahun 85 mengaji di Masjid Raya Pak, sampai kini lah 2022. Entahlah berapa kali pengurus bertukar. Ada dulu garin nyolarian sekalian kotak, jago tengah malam nyok ambil kotak tu, isinya seru. Masjid Raya aku kalau mau lama buka kotaknya macam-macam Pak. Sampai sekarang rasanya di Masjid Raya itu dan paling tua menyampaikan pengajian ambo ni. Ada yang tua dari ambo dah, ustaz muda-muda saja. Kaum muslimin ada jamaah di Masjid Raya tu, namanya tak kita sabuin dah. Kalau kita sabuin namanya jadi gunjangnya. Iya kan? Capek sesalat Pak. Tapi ambo taruhnya sapo selalu di muka kadanya. Ustaz, di Masjid Raya gini, yo. Ya sentala kon saji. Aku tiko salat berjamaah sebelum dulu Masjid Raya aku kan hari Jumaat saya ada imam tatapnya Pak Kenan, Imam Kenan. Nah, inilah ada imam tatap setiap salat. Jadi dulu sianan mengaji itu saya jadi imam. Tapi kutiko salat sunat tak tangguhan capeknya dah Pak. Mau pacian tangannya, bawa masuk ke dalam kamar Masjid Raya.
Ba'a cara membacanya dan serupa tadi itu coba baca dah ke ambo kuah. Ya kan? Samanta tanya. Mungkin sub saja baca Allah Akbar, sub sam saja. Ya kan? Apa nyebabnya bangko tak kajawan? Biasanya hari kini kau Pak Ustaz, beku ada orang ke membayar utang, kalau lama nak salat kau lari je. Coba bayangkan Pak, takutnya orang tak ke membayar utang daripada takut dimarahi Allah. Ya kan? Makanya Allah berapa indahnya itu kalau satu persatu kalimat itu Pak, wasta'inu. Kita ini manusia tidak mampu, manusia lemah dalam segala hal. Oh ilmu siazim paling tinggi menentu ilmu ko bara tahun kecil Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi jangan sombong-sombong perkara ilmu leh, ya kan? Ambo banyak ilmu ambo kok mah jangan sombong-sombong leh. Kecil Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Qalila tu bahasa awak no aduh sakacik saketek kecil. Kalau nam banyak tu kathira, atau mengko orang menerima pitih di rumah makan, orang menerima pitih di swalayan, orang menerima pitih di kedai haji boy, tu kasir nam. Bangko kasir, dia menerima pitih banyak setiap hari. Bahasa Arab tu Pak, bukan bahasa kita itu kasir tu. Bahasa Arab. Iya kan? Itu makanya nabi-nabi itu dulu Bu, karena salatnya betul, dia selalu minta tolong kepada Allah, minta tolong itu dengan sabar, makanya apa yang dihadapinya dia kaum muslimin tidak gelisah. Awak kan banyak gelisah gini yang terjadi Pak, iya kan? Gelisah awak tidak dapat 3 periode ditunda lagi macam-macam Pak. Kenapa gelisah itu manusia Pak? Itulah sifat manusia. Ini kemudian kalau kita lihat surat Al-Ma'arij yang menerangkan itu, ya kan? Manusia itu dalam kelizahan iza massahu syarru jazua wa iza massahu khairu manua illal musallin. Salat je painya. Manusia itu kaum muslimin, manusia adalah makhluk yang rusak gelisah. Kalau dapat inyo cobaan inyo tambah gelisah. Kalau dapat nikmat inyo tambah kikir. Tu kebanyakan ndak sadonya dah. Asa kebanyakan manusia tu dapat nikmat inyo tambah kikir. Siana nindak kok ditanya ke Allah, siana nindak ya Allah? Illal musallin. Nindak gelisah, nindak kikir orang yang salat. Diputar ke sana ayat-ayat Al-Qur'an itu digabungkan, kuncinya kepada salat. Ya kan? Jadi nabi-nabi itu begitu dulu Pak. Banyak cobaan Nabi itu, banyak cobaan itu bisa saja menuding beliau tidak beres. Sedang anaknya tidak tepat tuh di Nabi doa awak lu nengkenyo aja. Asia Nabi anaknya tak betul. Nabi Adam ada anaknya cik si Kabil. Kabil namanya. Bukan sekedar tidak patuh Pak, malah adiknya disembelih, dibunuh. Ya kan? Jadi kok ada calon-calon kok nanti Pak berbunuh-bunuhannya, itu biasa saja. Sedang si Kabil yang bunuh dia. Sudah itu anak siapa lagi? Anak Nabi Nuh. Namanya Kan'an. Ya kan? Apakah berani kita menyalahkan Nabi? Tentu saja tidak. Nabi itu orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling sabar dengan musibah Allah, orang yang banyak sekali minta tolong kepada Allah.
Tak ada di dunia kau pak sampai hari kiamat nanti sakayo Nabi Sulaiman. Tak ada pak. Jadi apa nang kayo di tengah jua kau jangan cuba-cuba lu sombong lah. Tak manga-manga aja Nabi Sulaiman tu. Iya kan? Ada rumah siko dari intan. Ada. Rumah rancak banyak, pindah dari intan atau dari tembok ya. Iya kan? Dari simen, dari kasir. Atau Nabi Sulaiman. Tapi apa doanya? Rabbi auzi'ni. Oh Tuhan ambo, berilah ambo kesempatan. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk mensyukuri nikmat engkau yang telah saya terima ini. Tak minta tambah dah pak. Kan? Kalau minta tambah apa? Tambah lalai awak dinyo mau urusnya tambah banyak je. Contohnya lah aduh ndak berbuik-buik tu. Salabah salat di rumah. Salat lain di masjid. Sudah assalamualaikum lari, sudah assalamualaikum lari. Yang tanya adik Nabi. Bang kau lari tu sudah sampai anda zikir, ndak berdoa, ndak sunat. Ambo bansai ya Nabi. Jadi kain yang ambo pakai kuah itu lo yang ditunggu dari istri ambo. Ada orang bansai tu di tengah jual kau. Ada. Kain yang dipakai kini kuah awak pulang capek itu lo yang dipakai bini awak. Ada. Tak ada nampak. Jadi banyak kain awak nampak. Ya, oh itu caranya. Jadi kata Nabi, doa lambo jadi kayo ya Allah. Supaya ambo rajin di masjid salat. Tak ada yang kurang. Ya kan? Nyodoan dek Nabi paling nak kelupa orang indak. Akhirnya salabah ko teranak kambing tambah lama tambah banyak, tambah lama tambah banyak, kambing rancak-rancak aragonya mahal lah tabali dia Expander, Fortuner, Pajero, Alphard alai banyak itu mahal-mahal tu. Pokoknya kayu gadang ni mulai dah datang salat berjemaah kalau dia tu datang salat kerana mau urus hartanya ni. Akhirnya tempo masih salah apa bayo lu sudah tulai, sudah ndak datang semayang, akhirnya ndak semayang dan ndak mau membayar zakat. Celaka salabah ini kata Nabi. Kalau lah Nabi ni celaka tu ndak kelok lagi le tu pak. Itu dia. Makanya Nabi Sulaiman tu ndak kayonya minta tambah ke Allah lah tu. Mensyukuri kekayaan nanado. Ya kan? An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan untuk kedua orang tua saya. Wa an a'mala salihan tardah, beri saya kesempatan beramal yang engkau redai. Nyo takui amalnya ndak diterima. Wa alhiqni bis salihin, kumpulan ambo jo orang-orang salih ya Allah. Padahal lah salih mah. Ada orang yang lebih salih dari ambo ya Allah, kumpulan ambo jo itu nanti. Jadi doa-doa Nabi ini bapak-bapak tidak ada meminta tambah rezeki tu. Sebabnya lah tahu rezeki itulah segitunya keadaan Allah. Ya kan? Tidak minta tambah, ada minta berkah. Atau mensyukuri nalah doa tu Nabi tu. Nabi Sulaiman tu lain salat Ustaz. Seluruh Nabi salat pak. Cuma kaentengan sama Nabi Sulaiman tu tak ada rukuk, tak ada sujudnya, tagak saja pak. Salatnya tagak saja. Sehingga ketika Nabi Sulaiman tu meninggal, rupa sedang salat kau. Dia meninggal. Lama na Rasul ko salat na. Lama wana aja. Apabila orang tahunya lah meninggal, kutiko tungkeknya lah dimakan rayap. Ya kan? Tu patah tungkek tu lah puak, baru rabahnya. Untung saja mai nabi-nabi ko ndak serupa awak pak. Ndak berbusukan ya Allah. Sama dengan orang tidur saja. Itu nabi-nabi tu. Kalau awak ndak di kuburan enggak sari pak, gambuang loh.
Sudah gambuang malah tuih nang keluar dulu apa? Kalau ada di kuburan, cubalah kat sekali dapat kau ada orang mati jang kuburan. Cari tiap hari. Pertama nang keluar tu matonya lupa. Mato ko kadang lupa. Nampak di luar kan ketek. Coba resik tu. Kadang. Atau mengkotang kurak nan dapik tu. Kan ada orang ngali kubur, pek tengkurak. Kan kadang tempat mato. Ya kan? Di mata kita ini besar. Itu nang keluar lu. Ada belakangnya lah ada caciang tu. Sudah tu parui menggambuang malah tuih keluar lotek, keluar pecal, keluar sampade, keluar sayur delidi, keluar martabak Mesir, keluar cancang. Coba Pak, nyolah busuk bona tu. Ya Allah ya Tuhan, nauzubillah. Dan itu akan kita alami. Ya kan? Semuanya nabi-nabi itu tidak akan berbeda diperintahkan Allah, karena salat adalah salah satu komunikasi antara makhluk dengan Khalik, antara manusia dengan Allah. Jadi sengsaralah orang yang tidak mau salat. Biar umat di zaman Nabi Adam, biar umat di zaman Nabi Idris, biar umat di zaman Nabi Nuh, biar umat di zaman kita kini. Asal tidak salat itulah semalang-malang orang. Putus komunikasinya dengan yang punya alam semesta ini, yang punya nasi, yang punya beras, yang punya randang, yang punya air, yang punya manggi, yang punya durian. Aja orang nak membuat itu tu awak cama aja tu. Musim durian, makan durian. Tak puas je durian tu, saya buat kolak durian. Sudah tu balilah mang. Ayin tak je puih doh, masuk ke dalam kulkas, param durian ko, buat semerado asam durian. Ya kan? Kebutuhan itu semuanya yang menyediakan Allah. Ya kan? Nyebut dia Allah bawang. Ko Allah bawang cik kan Allah tu. Ada bawang putih, ada bawang merah, ada bawang bombay. Karena itu semuanya obat tu mengko dimasukkan ke dalam sambal sadanya. Ya kan? Masing-masingnya itu ada membunuh racun di dalam daging-daging ikan, daging sapi, daging kambing. Mengko sambal tu harus dia bumbu. Anam paling merasa santan. Santan jolongnya putih ke kaliang. Jadi lah randang lah Pak. Randang tu mengko randang kan dia ada santan tu. Tu beliau merasa. Kan? Nah ini. Anak meruntuang ngaraman awak. Ya kan? Ngaraman awak meruntuang. Tak terbayang awak tu. Siapa yang menyediakan ini semua? Ibu-ibu pernah nak maitong jo data statistik bara ayam jo talua dipakai orang sehari di dunia. Tanyalah ke orang statistik. Talua jo ayam marah dipakai orang di dunia ko tiyo hari. Asyik nama menyuruh ayam tu talua. Lah tidak bi ayam tu Pak taluanya nyaknya. Ya kan? Dari mana ayam tu? Begitu. Makanya Allah menyindir kita, fabi ayyi ala'i rabbikumatika ziban. Baralah kadura kurang tak salat Pak. Kalau lain tak ratu Allahnya pakai tak salat lah. Membuat rumah di bumi Allah, menanam padi di bumi Allah, ikan betanak jo periuk di bumi Allah. Api saya nak buat dua sepak nyuilan Allah kalang kabuya aja api je aye je dua tu se nyuilan Allah kalang kabuya. Apalagi kok nyuilan oksigen barana santiang Pak menyisih nangok oksigen tak ada. Orang bersaluang mengko bisa saluang tu tak putih-putih bunyinya sejak sanjo sampai pagi Pak. Kan deknya bisa perselisihan nangok. Sambil mambuinya bisa aja merui. Sambil mambui merui. Ya kan? Tapi oksigen tu nak ambil dah Allah baka. Mudahnya maujinya Pak. Baca rohnya Ustaz. Piko Pak sudah sembahyang. Kau pergi ke dapur ambil plastik Islam ke ambil alai. Songkok engkau kepala Pak kabik erek-erek dili. Tak masuk oksigen tu dah leh. Tuan-tuan Pak tagang. Tahu orang. Ya kan?
Sen kena baca doa nak muh tu. Ya kan? Ndak usah oksigen ni Allah, api jo air saya. Ya kan? Ustaz listrik kan ada. Ya kan? Dicon lah listrik tu. Rice cooker kau ke listrik ke misal tanah itu ndak ada api. Bapak-bapak hari ke puasa, awak membawa orang mendoa, para lu membuat lamang. Ya kan? Alai mungkin membuat lamang jo rice cooker. Nah, bisa dah Pak. Harus diduit api, dibuat langgennya, disandan tabuang lamang tu sinan. Lai mungkin tabuang lamang tu ditukar jo paralon. Diletak ndak ada bulu tu, ndak ada bulu. Ya kan jo paralon salah aja. Ndak bisa. Ini berapa banyaknya nikmat Allah. Allah menyuruh salat saja. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illal ala khashin. Tujuannya ni muka tu Pak. Salat itu berat. Barik salat tu keji Allah. Allah ngejian lakabiratun illa alal khashin, kecuali orang yang khusyuk. Jadi orang yang terburu-buru salat tadi nyoka mengajar utang kan. Itu bapak-bapak para jemaah ndak khusyuknya. Mari mengerjakan salat itu menurut yang sebenarnya. Kalau nan hati orang nan paling tahu Allah ya Pak. Tapi apa nan lapai haji, pai naik umrah. Ada ndak kadai orang Islam, ya kan? Di Makkah jo Madinah tu nan manggalih jo nyo ketika orang ke zuhur ke subuh. Nah, ada Pak. Orang Islam di Indonesia banyak. Apabila orang Islam amuh menutui kadai orang kazan. Apabila di Indonesia aku ke itu. Ya kan? Apabila orang ke sawah, orang kazan tu lapih no bantiang jo kabau lain ndak membaca no lain. Atau no sedang ambil lado tinggal no sen dulu. Apabila orang Islam Indonesia ke itu. Malah ada orang Islam Indonesia ko Pak Tajusiano beraja, ya kan? Lalu sesalat tu sampai Isya ndak ada kerajaan cik ya. Aku tu Isya ko salat nah. Usalli fardal borongan subuh, zuhur, asar, maghrib, Isya. Masih aku lah guru nama ajan usalli fardal borongan. Salat itu ndak 5 kali tapi 5 waktu. Kalau di borong itu kan sekali waktu tu ya. Bisa salat 5 sekali. Dia ndak 5 kali, 5 waktu. Kitaban mauquta. Ya kan, waktunya ditentukan, tak boleh sembarang. Jadi salat itu alat komunikasi. Jadi sampai menyampainya lah Pak. Kalau Nabi Muhammad menerima salat itu Pak luar biasa. Salat yang sempurna nang kita kerajaan gini kuah. Di mana diterima oleh Allah ndak di bumi dah. Di Sidratul Muntaha di atas. Itu istimewa sekali Nabi Muhammad. Tapi cara pelaksanaannya enteng. Pak, apalah baca sejarah Nabi Nuh. Bara waktu Nabi Nuh 7 umatnya disuruh salat sehari. Lah baca. 70 waktu Pak. Bila Pak kalau je bini Pak. Kok nyuruh dia Allah 70 waktu tu gini salat. Apelo kalau je bini. Paling entengnya dia kira Allah 5 waktunya jarak-jarak Allah. Malam nak ada yang suruh salat sudah Isya tu. Nan wajib tak ada Pak. Pagi memulai salat balik suruh saya 2 rakaat. Kerana awak banyak lalu. Tak banyak dosa dah. Nak banyak dosa tu orang sudah semai Isya berdomino lagi ketika pada siang. Tu nyo taruh tetalu aja rokok samsu. Itu segerabak dosanya tu. Segerabak tu. Kalau orang lalu saya tak. Sekarang kita lihat
Nabi yang istimewa pula menerima perintah salat tanpa perentaraan malaikat Jibril, tapi tidak di langit, tapi langsung dari Allah. Di mana? Di lembah tua, atau disebut juga Bukit Tursina. Siapa beliau? Yaitu beliau Nabi Musa alaihis salam. Untuk menerima salat di Bukit Tursina itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, Nabi Musa itu mengalami proses kehidupan beliau yang boleh dikatakan para jamaah menempuh jalan yang sulit. Sulitnya Ustaz, ekonomi. Tidak ekonomi tak. Raja yang berkuasa di zaman Nabi Musa itu adalah raja yang sangat kejam, sehingga difirmankan, diilhamkan, sebab firman itu kan nabinya dari Allah, diilhamkan ke ibunya supaya Nabi Musa ko dianyuian. Sebab orang ke memereso ke rumahnya, kalau sampai orang memereso ke sinan, kebetulan anak ibu ko laki-laki, nyoyo ke jadi nabi, mah tu laki-laki, pasti kadidabi itu. Diilhamkan ke dalam hati ibu ko, manyui anak-anak ko. Ya kan? Hanyutkanlah anakmu. Ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, dihanyutkanlah anak ini. Kalau menurut logika anak dihanyutkan bapak-bapak, itu tidak akan mungkin hidup. Apalagi dihanyutkan di sungai yang paling gadang di dunia. Di mana? Di Sungai Nil. Sedang keselokan saya nyanyuin berapa? Sudah hari hujan tu gadang air tu, nyanyuin orang ke sana. Tak sulit. Apalagi dalam sungai besar. Ya kan? Tapi itu cara Allah. Usaha harus ada. Bagaimana cara Allah menyelamatkan? Anda payinya peti tempat Nabi Musa lalu ke Kemuaro dong, mengeloknya ke istana Fir'aun. Istana Fir'aun di tepi sungai Nil kok. Bininya sedang mandi, sinan. Nampak dia peti kok, nyoboka kira anak dalam. Alangkah gadangnya mati ibu tu. Dia tidak punya anak, sekarang dapat seorang anak. Maki sekali langsung naik. Dah awak dapat bayi di semua dah. Celiaklah dulu jantan bersih je Fir'aun. Jantan dah, dah biar. Yang ambil padang di Fir'aun, nak jantan tak boleh duit. Ambo ingin punya anak, udah nak mendabih. Iya kan? Ya tidak bisa aja. Piko iyo ka udah dabih, jo udah ka rajo. Rajo ko kan bak katoinyo saja. Iya kan? Ada biarlah. Tapi datik ko jo ambo minta carai ko dah aja. Jatuh padang tu di tangan Fir'aun pak. Bininya tu tak tangguh rancaknya, tak ada orang di Korea 5 jorong ke serencak itu dah. Mandang bini minta carai ko pak. Manggigi Fir'aun ko jatuh padang. Jo jangguik nak kau gigi. Nak sampai ke sini dia dah dia mengantak carai mana aja. Jadi kalau orang lah takut di bini pak, biar rajo tu nak keselamat tu. Ada pak takut bini, ya kan? Sagan manyagan itu para lu tu takut kan? Si muncak mati terambau, ke ladang membawa ladiang, lukolah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau ambil umpamu awajo tabiang, sanda menyanda keduanya. Kenapa suami berhasil dalam karirnya, inyo ibarat tabiang ditupang di awe. Kenapa si istri berhasil dalam karirnya, dilindungi, diayomi oleh suaminya, ibarat awajo tabiang tadi, sanda menyanda. Akhirnya dijadilah anak angkek Nabi Musa tu pak. Di sana kalau orang teliti pak dengan baca ayat Quran yang berkaitan dengan itu, orang tu pasti taat kepada Allah.
anak orang lain nan jantan-jantan lah labih 1000 orang di dabih dek Fir'aun ko pak. Surangnya ndak ada jadi nabi tu dong. Nan ka jadi nabi nyo angke jadi anaknya. Nyo pelihara. Padahal Nabi Musa tu nang ka mancunya nanti. Begitu Allah melihatkan kekuasaan. Ya kan? Cuma anak kau menangis sebab teragak menyusu. Siapa nang menyusuan? Dibuat pengumuman dek Firaun kita pi jalan. Siapa namuh menyusuan anak raja datanglah ke istana. Dia gaji banyak tinggal di istana. Alah bondong-bondong induk-induk ke sana. Kalau di Kuansing namanya Tino, orang Tino, ya kan? Orang Tino, Betino, ya kan? Lewat nama Betino tu kan itik kan? Ada Teluk Kuantan orang, ya kan? Namun Nabi Musa nyusu orang tu, namun, ada kakaknya Maryam namanya nampak dia. Nyoba lari pulang sampai ke Bieno. Biar. Damu hadi awak menyusu orang tu biar. Cula biar paikin lah. Orang kan tak tahu bahasa Musa ku anak biar tu. Pai Bieno kan. Entah jojeknya pai, entah jogrep nak jalan. Pokoklah tipu sini. Jolong tiba sebiye no sinin baru alaman ko yang Nabi Musa tanah. Ai susunya dibiye ko. Tu sana hatinya indukkan wong nyusuan. Itu akibat sabar pak. Akibat minta tolong kepada Allah dan sabar. Wasta'inu bis sabri. Ya kan? Ibu Nabi Musa taruh minta tolong ke Allah. Anak mbau pasti didabiah ya Allah, bantu mbau anak mbau jantan. Coba yang pak dipelihara dek Fir'aun, bieno na menyusuan, digaji bieno tu di Fir'aun. Tinggal di istana PBB ndak membayi. Itu balasan Allah kepada orang yang suka merintih, mengadu kepada Allah dengan sabar. Sampai Nabi Musa tu beraja tagak. Kalau kini tak ada nak beraja tagak kau pak. Ada alat-alatnya juara ni pasai Bali tu sedia meno. Ya kan? Pakai roda sekali. Dimasukkan ke dalam tu hanyalah lah pandai saya mandorek. Mandorek tu bahasa awak sikona namanya bu. Dah ada di Padang. Ambo singgah ke rumah etik ambo, nya suka menjelik pengajian di YouTube gua. Kecil leo. Lalamu bahasa tu ndak mula ngam bola di Padang sama. Kumari manete siang gini kan. Kan? Manete. Atu bahasa leo. Tu bahasa-bahasaan lah tu. Lalamu ndak terkenal saya dia bahasa tu lah. Keluar etik. Manete siang kan. Jadi etik-etik ambo tu pak, mama ambo ndak ada nambah buya ambo. Waang saja. Di mang ngaji gini. Ai ndak pernah lulus ustaz hati-hati tu kecil orang di Padang. Baik tu. Nyodo luang tuangku tu, pi orang lak ko suka memotong kecek je. Angku azanya tu je. Tinggal ang selai kunya lah. Dia pak kok dipang ada orang yang mengi lagi nyo. Asal katanya angku tu. Aku tiko Nabi Musa ko baraja taga bapa cik lah no kajanggui Fir'aun ko. Di Fir'aun ko sedang mengah-engahannya mungkin mengasuh. Kan? Tacabui dengan takdir Allah. Tacabui janggui itu padi padara. Yudin bantai jo anak ko macam. Taik no pisau. Cik bininya. Dah. Anak 2 tahun kau dah bantai. Dak berakan anu tu. Cula ambil ruti tu dah. Jubaro. Mana kita taik no. Kira nan dia ambil dek Nabi Musa ko baru. Ibawa no kamuncuang no. Mangko Nabi Musa tu tabaka lidahnya.
Sampai sekarang doa Nabi Musa yang cadel itu dituliskan oleh Allah dalam Quran supaya kita baca doa itu. Aduh, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya kan? Begitu banyak cobaan ni beliau Pak. Atau mengkoba dua beliau je Nabi Harun sebabnya kurang fasih mengecek lidahnya tabaka, tapi berhasil dia kaum muslimin menegakkan kalimah tauhid para jemaah, sehingga orang Bani Israel ketika itu beliau bawa pindah ke Palestina kerana akan dibunuh oleh Fir'aun, maka Nabi Musa menyeberang di Laut Merah selamat ke sebelah, Fir'aun menyeberang pulau nyopat tamun ayat Allah. Jadi raja-raja kejam ko biar Allah semua masabnya Pak, jangan awak lalai. Ya kan? Ya, biasalah Allah. Pasti dia asap dia Allah nanti. Kurang nantak batu tu. Nah, itulah kajian kita malam ini. Ceritanya panjang lah kau. Belum puasa dulu insyaAllah kita sambung ya. Cerita koko kana ya. Cerita Nabi Musa aku rancak kisahnya bu. Banyak nak kita tiru Pak. Nanti yang buren. Apalah mendukung bini mengandung 30 kilo. 30 kilo jalan ditempuh. Ini sedang mengandung dukung Nabi Musa lah seorang. Yo kue Pak. Bibo je bininya. Aku minta piti sebini dia hari jalan ke mengandung. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.